Minasang, konnichiwa, genki ni shiteimasu ka? Oke, minasang, selamat datang di video pembelajaran pengantar bahasa Jepang bagi CPMI. Ya, minasang, jadi mungkin pernah beberapa kali lihat muka sensei ya. Jadi memang sebelumnya perkenalkan dulu nama sensei Zikri Imam Hakim. Jadi sensei memang sering beberapa kali berbagi informasi terkait bahasa Jepang di Instagram UPTD LTSA PMI. Di sana sensei bikin konten namanya Rabu Ibu ya. Termasuk diantaranya selain tentang budaya Jepang, sensei pun berbagi tentang ilmu kebahasa Jepangan. Nah, cuma di sini sensei merasa ingin memberi lebih nih buat minasang, terutama buat minasang semua atau sobat migran semua nih ya, yang ingin belajar bahasa Jepang lebih dalam lagi. Tapi nggak tahu harus mulai dari mana, apalagi misalkan betul-betul nol nih dari basic banget, baru ada minat aja suka sama Jepangan, entah itu suka anime Jepang, suka budaya Jepang dan lain sebagainya. Banyak yang minasang sukai dari Jepang hingga ada cita-cita pengen ke Jepang. Nah, makanya di sini Sensei mencoba menjawab beberapa keinginan sobat migran yang seperti itu dengan mengadakan video pembelajaran bahasa Jepang secara online ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat migran sekalian. Hai. Ya, sebelumnya mungkin sebelum kita mulai belajar, kita pembukaan dulu nih. Jadi saya juga ingin perkenalan ke teman-teman supaya minasan juga atau sobat migran sekalian di sini lebih tahu gitu. Ini tuh yang ngajar tuh siapa sih gitu ya. Jadi teman-teman ya perkenalkan, nama Sensei Zikri Imam Hakim. Sensei lahir di Bandung tahun 92, tepatnya pada tanggal 25 Juli. Dan alhamdulillah Sensei pun bisa berkesempatan menempuh pendidikan di UPI dalam jurusan bahasa Jepang ya. Dan selagi Sensei kuliah di UPI pun, Sensei pernah ada pengalaman pertukaran pelajar ke Hiroshima, tepatnya di Hiroshima Keiritsu Daigaku selama kurang lebih 7 bulan. Dan memang semenjak Sensei ditugaskan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya di UPTD LTSA PMI ini, Sensei banyak dipercaya terkait hal-hal yang berbau Kejepangan, terutama mungkin yang minasang atau sobat migran sering dengar itu adalah Jover Shizuoka ya. Memang itu salah satu PIC-nya itu adalah Sensei sendiri. Nah, jadi buat minasang, jadi insya Allah di sini yang menyampaikan materi pun bukan orang yang asal gitu ya minasang ya. Maksudnya Sensei ingin memberikan keterangan juga kepada minasang. Jadi insya Allah Sensei ada ilmunya dan Sensei nggak pengen keep sendiri, nggak pengen Sensei buat Sensei sendiri gitu, nggak pengen pinter sendiri. Makanya pengen berbagi. Nah, di sini juga ada kontak pribadi Sensei. Silahkan kalau misalkan selama nanti pembelajaran ini berlangsung, selama video ini berlangsung, ada yang ingin ditanyakan terkait bahasa Jepang, atau ada masalah ketika belajar bahasa Jepang, minasang atau sobat migran, boleh bertanya-tanya ke Sensei, bisa ada nomor WhatsApp, ada juga Instagram Sensei, ataupun lewat email. Itu silahkan ya, sebagaimana fleksibelnya sobat migran atau minasang sekalian, seperti itu. Oke, minasang. Nah, jadi di sini kan buat minasang yang ngeklik video ini pasti ada nih motivasi untuk belajar bahasa Jepang. Kira-kira apa aja nih minasang ya? Saya juga pengen tahu. Nah, apakah ada yang memang pengen belajar ke Jepang? Wah, itu luar biasa ya. Karena memang Jepang itu salah satu negara maju yang konsep pendidikannya pun bagus ya, minasang ya. Atau mungkin ada minasang di sini yang ingin ke Jepang karena ingin bekerja di sana, ingin berkarir di Jepang karena Jepang UMR-nya lebih tinggi, Sensei. Ya, betul, UMR-nya lebih tinggi daripada Indonesia. Terus misalkan dari terkait lingkungan kerjanya juga mungkin lebih kompetitif, seperti itu buat minasang yang jiwa-jiwa kompetitif nih ingin pergi ke Jepang. Jadi makanya pengen belajar bahasa Jepang, harus bisa sampai kerja ke Jepang, itu pun luar biasa minasang ya. Atau ada sekedar minasang yang seneng bahasa Jepang karena nonton anime nih, buat sobat migran atau minasang semua yang hadir di sini karena sensei saya mah suka anime jadi pengen belajar bahasa Jepang iseng-iseng aja. Siapa tahu nanti setelah belajar setahun 2 tahun bisa nonton anime tanpa subtitle. Wah, itu juga luar biasa ya. Ya, di sini nih ada di anime Naruto ya, si itu Kabuto, dia kayaknya bangga banget mukanya. Nah, ini mungkin ekspresi minasang ketika bisa nonton anime tanpa baca subtitle seperti itu.
Atau mungkin yang paling nyeleneh gitu karena suka nonton anime, udah levelnya level berbeda lagi, bukan pengen nonton anime tanpa subtitle, tapi pengen langsung ke dunia animenya, masuk ke isekai seperti itu. Ya, silahkan minasang ya, apapun impian minasang untuk belajar bahasa Jepang, motivasinya apapun, saya doakan bisa tercapai, dan mudah-mudahan melalui video ini bisa menjadi langkah awal minasang untuk memahami bahasa Jepang. Seperti itu. Hai. Nah, dalam bahasa Jepang, minasang ya, dia itu sedikit berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Kenapa? Karena ada yang namanya huruf. Hurufnya itu dia bukan pakai huruf alfabet, minasang. Jadi punya sistem penulisan sendiri, yaitu salah satunya huruf hiragana. Betul. Huruf hiragana itu apa sih, Sensei? Ya, jadi di sini huruf hiragana itu dia adalah salah satu huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang. Nanti minasang juga akan mengenal namanya huruf katakana dan juga huruf kanji. Cuma dalam video kali ini, Sensei akan fokus ngebahas hiragana aja ya, minasang ya. Dan FYI nih ya, huruf hiragana itu diciptakannya itu oleh perempuan, minasang. Begitu, makanya bentukannya itu kalau minasang lihat di tabel di sebelah sini ya, ini spoiler yang akan kita pelajari nanti ya, minasang ya, huruf-hurufnya. Ini tuh dia agak meliuk-liuk seperti itu ya, agak lebih gemulai gitu mungkin bentukannya ya, karena memang diciptakannya oleh perempuan, mengikuti mengikuti aliran tangan yang menulis menggunakan kuas begitu. Karena kan alat tulis zaman dulu masih terbatas ya, minasang ya, jadi pakai kuas supaya lebih enak, karena perempuan itu estetik ya, minasang ya, makhluk yang estetik, makhluk yang indah, makanya penulisannya pun mencoba seestetik mungkin, jadi lebih meliuk-liuk. Lalu minasang, huruf hiragana ini dia jumlahnya ada 46 huruf. Lebih banyak dibandingkan huruf alfabet ya, minasang ya. Dan juga nih ya, satu-satunya huruf konsonan dalam huruf hiragana itu dia adalah huruf N. Huruf N aja yang dimana dibacanya itu bukan N, tapi N. N gitu ditahan. Seperti itu. Nah, di sini minasang, wah sensei kalau belajar hiragana ini tinggal di pause, saya tulis sendiri juga udah beres, nggak usah lama-lama videonya. Ya silahkan kalau ada yang berpendapat seperti itu. Tapi perlu diperhatikannya minasang ya, jadi di sini itu huruf hiragana, dia nggak bisa sembarangan nulis minasang. Nggak bisa sembarangan, kayak ini ngelihat huruf I, misalkannya huruf I. Gampang gitu mah penulisannya, tinggal kayak gini, gini aja. Nggak bisa seperti itu minasang ya. Jadi ada urutannya yang harus kita ikutin. Karena kan saya bilang tadi ini diciptakan oleh perempuan mengikuti aliran tangan yang menulis menggunakan kuas. Jadi kalau urutan penulisannya salah, ketika nanti minasang pakai alat tulis apapun, akan kelihatan kurang estetik, kurang indah. Contoh aja ini, saya barusan menulis huruf I yang ini ya. Jadi malah kurang bagus karena asal gimana kelihatannya aja. Malah mungkin lebih kayak ke huruf ri kali ya yang ini ya. Seperti itu minasan. Jadi di video kali ini nanti sensei akan mengajarkan juga bagaimana cara penulisannya. Nah, makanya saya harap nih di sini minasang atau sobat migran semua yang menonton video sensei ini bisa menyiapkan alat tulis. Karena apa? Karena kan kita di sini belajar huruf ya minasang ya. Jadi kita balik lagi seperti anak TK. Kalau misalkan minasang dulu di TK belajar huruf alfabet yang pakai titik-titik seperti itu ya, ditulis di mengikuti garis, kita akan kembali ke tahap seperti itu. Tapi minasang nggak perlu malu. Sensei pun waktu jadi mahasiswa mulai dari seperti itu dulu. Jadi kita udah gagah-gagah nih ya, udah pada gede badannya, tapi kita belajarnya huruf. Kita melafalkan A, I, U, E, O kayak anak-anak sepertinya, tapi nggak apa-apa, nggak usah malu, itu namanya proses belajar. Semuanya pun ada awalnya, ada awal mula dari namanya kita belajar, dan minasang nggak perlu malu ketika minasang menulis huruf hiragana walaupun masih kurang bagus tulisannya, masih kurang estetik, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Justru sensei senang dan sensei bangga ketika minasang bisa melakukan itu, karena terlepas dari kesibukan yang minasang lakukan, minasang menyempatkan menonton video ini, mau belajar seserius itu, sampai menyiapkan catatan, ditulis satu persatu, itu sangat luar biasa dan nggak mungkin semua orang bisa seperti itu. Ya, minasang. Nah, udah cukup mungkinnya warming up-nya ya, minasang ya. Jadi kita akan langsung mulai ke hurufnya. Nah, ini spoilernya ya tadi ya, udah sensei sampaikan. Boleh kalau mau difoto dulu atau di screenshot dulu. Kalau dicatat mungkin mending nanti ya setelah
Sensei kasih tahu urutan hurufnya. Hai minasang, kita ke urutan huruf yang pertama. Ini A, I, U, E, O. Nah, minasang bisa ucapkan bareng-bareng dengan Sensei. Ini pelafalannya sama minasang, jadi nggak perlu khawatir seperti bahasa Inggris yang pelafalannya beda. Ya, kita mulai minasang. A, I, U, E, O. Ya, gampang ya minasang ya. Nggak apa-apa, seperti anak TK lagi, nggak usah malu. Nah, sekarang kita mulai ke huruf yang pertama dulu minasang. Ada huruf A ya. Huruf A itu dia ada tiga tahapan penulisan atau tiga coretan ya. Nah, ini kita pertama akan mulai membentuk garis horizontal dulu. Set. Lalu garis vertikal dan dibikin melengkung. Jadilah huruf A. Nah, di sini Minasang silahkan buka bukunya, mulai menulis sesuai urutannya Minasang ya. Saya juga di sini ikut memandu Minasang semua atau Sobat Migran semua untuk tahu urutan penulisannya supaya nggak salah ya, supaya nggak bingung juga. Oke, untuk huruf A sudah selesai, mungkin kita lanjut ke huruf I Minasang. Nah, huruf I hati-hati jangan sembarangan menulis. Kita lihat di bawahnya ini dia ada sedikit apa ya, kalau kata bahasa Sunda itu curek gitu ya. Saya kurang paham bahasa Indonesianya. Kalau misalkan Minasang lebih fasih, silakan, karena saya asli Bandung ya, jadi nggak bahasa Indonesianya mungkin agak sedikit campur-campur seperti itu ya. Ini mungkin di bawahnya sedikit apa ya, digoyangkan ke atas mungkinnya seperti itu Minasang ya untuk huruf I. Jadi jangan menulisnya lurus begitu aja, set set. Nah, enggak ya, enggak seperti itu Minasang ya. Jadi dia huruf I ini dia dua tarikan garis. Yang pertama seperti ini ke bawah, vertikal, dan tarik sedikit ke atas, set. Lalu ditutup. Ya, itu dia huruf I Minasang ya. Lanjut ke huruf U. Huruf U ini kayak huruf C yang dibalik ya Minasang ya, lalu dikasih tanda petik di atasnya. Dia ada dua tarikan garis. Kita mulai seperti ini. Set, dari atas ke bawah. Lalu set, huruf C terbaliknya. Nah, jadilah huruf U. Lanjut ke huruf E. Huruf E ini dia ada tanda petik dulu. Set, seperti ini. Lalu kita bikin ini satu tarikan garis ya Minasang ya. Ini cukup rumit mungkin buat Minasang yang baru belajar. Lihat tarikan garis sensei ya, seperti yang di layar. Set, ke bawah, tekuk sedikit ke atas, set. Nah, seperti itu. Jadilah huruf E Minasang ya. Lanjut ke huruf O. Hati-hati Minasang, huruf O ini dia lumayan mirip dengan huruf A ya. Yang membedakan kalau huruf O ini dia ada tanda petiknya dan dia si lengkungannya itu nggak terbelah ya Minasang. Jadi sama-sama tiga garis tapi berbeda. Nah, kita lihat urutan penulisannya seperti apa. Pertama garis horizontalnya dulu, lalu bikin garis vertikal lurus ke bawah. Jangan dulu diputus, lengkungkan, set, set seperti itu, kasih tanda petik. Ya, seperti itu Minasang ya. Huruf A, I, U, E, O. Silahkan Minasang boleh dicatat. Kalau lebih gampangnya supaya hafal urutan penulisannya, Minasang bikin kotak-kotak seperti ini. Lebih bagus kalau misalkan Minasang sekarang buku catatannya ini yang buku kotak-kotak ya, jadi lebih enak. Cuma kalaupun bukan, nggak perlu memaksakan diri sampai harus beli buku kotak-kotak, nggak usah ya. Silakan gunakan alat tulis seadanya, dan Minasang bisa ikuti urutan penulisannya seperti ini, seperti yang di layar. Jadi garisan pertama seperti ini, lalu ikutin tahapan kedua seperti ini, lanjut diakhiri seperti ini. Kayak gitu ya. Aduh, mohon maaf ini karena space-nya terbatas, agak kurang bagus. Ya intinya Minasang silahkan mau gimana metodenya, cuma saya menyarankan bikin per kotak seperti ini, tahapan penulisannya dibikin satu persatu supaya hafal ya Minasang, seperti itu. Hai. Nah, dari huruf A, I, U, E, O, kita udah dapat apa aja nih Sensei? Oke, nih Minasang dari huruf A, I, U, E, O bisa dapat 6 kosakata nih. Lumayan ya. Jadi selagi belajar huruf bisa juga belajar apa nambah-nambah perbendaharaan katanya ya. Jadi ada kata ai yang artinya cinta, ada i yang artinya bagus, ada ue yang artinya atas, aoi ini biru ya. Lalu ada kata iye
tidak, lalu ada kata E, gambar, cuma satu huruf ya. Nah, ini untuk kata iye, hati-hati ya minasang ya. Ini kan dia panjang ya. Jadi kalau mungkin anak pesantren udah terbiasa yang namanya apa dibacanya dua harakat seperti itu ya. Atau kalau kita orang Indonesia apa yang teman-teman yang non muslim jadi apa mungkin ini dibacanya itu lebih panjang gitu. Jadi iye seperti itu. Itu artinya tidak. Kenapa seperti itu Sensei? Jadi Sensei mengingatkan karena kalau panjang pendeknya nggak sesuai itu artinya beda sama seperti bahasa Arab ya. Nah kalau misalkan i-nya pendek jadi iye itu artinya rumah minasang ya. Kalau iye itu rumah, kalau iye artinya tidak. Seperti itu minasang ya, bisa dipahami mungkin ya. Oke, untuk kosakatanya boleh di pause dulu minasang kalau ingin dicatat nih ya sekalian melancarkan tulisannya. Jadi saya harap ditulisnya juga pakai hiragananya langsung sama artinya. Seperti itu. Kalau gambarnya nggak usah, nanti kelamaan minasang ya. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah selesai dicatat, kita lanjut ke deret huruf selanjutnya nih minasang. Yaitu deret huruf K sampai dengan Ko. Ayo minasang, kita baca dulu bareng-bareng. Ka, ki, ku, ke, ko. Oke, seperti itu Minasang ya. Nggak usah malu, sebutkan aja. Jadi, Sensei sengaja mengajak Minasang untuk dilafalkan juga, supaya tahu memang tidak ada perbedaan antara apa yang ditulis dengan yang dibaca. Kecuali mungkin untuk beberapa kasus, kayak tadi huruf N ya, dibacanya N. Nah, sekarang kita mulai dulu aja ke huruf K, Minasang. Huruf K ini dia kayak kursi bentukannya ya, kayak kursi atau kayak huruf H kecil dalam alfabet mungkin ya. Tapi dia ada tanda petiknya. Dia ada 3 tarikan garis. Yang pertama kita bikin bentuk seperti bumerang dulu. Set, lalu hati-hati di bawahnya dia digoyangkan atau ditarik sedikit ke atas. Set, seperti itu. Lalu coretan kedua bikin garis diagonal mungkin ya, garis diagonal sedikit miring. Set, lalu bikin tanda petiknya. Set. Nah, jadilah huruf K, minasang. Oke, lanjut ke huruf Ki. Nah, huruf Ki ini sebetulnya ada 2 cara penulisan, minasang. Tapi dua-duanya benar ya, ini disclaimer dulu. Minasang nggak usah bingung mau yang mana. Jadi, ada yang seperti ini, yang minasang lihat di layar saat ini ya. Ada yang sekarang saya tulis nih seperti ini. Nah, ada yang seperti itu, minasang ya. Boleh pakai yang ini atau yang ini. Itu nggak jadi masalah minasangnya. Jadi ada yang garisnya terputus, ada yang garisnya nyambung. Silahkan minasang yang lebih gampang yang nulisnya yang mana. Kalau sensei pribadi lebih senang tulisannya pakai yang ini. Lebih gampang gitu dan bakal lebih kelihatan bagus gitu kalau menurut sensei gitu ya tulisannya sensei kerasa lebih bagus kalau pakai bentukannya yang ini. Tapi kalau misalkan minasang ngerasa lebih bagus kalau pakai yang satu ini yang nyambung garisnya silahkan itu nggak jadi masalah nanti pun font yang saya gunakan di presentasi kali ini tipe huruf Q-nya itu dia yang nyambung jadi nanti silahkan minasang bandingkan aja sendiri itu nggak jadi masalah cuma yang jelas dia ada 4 coretan garis ya tadi sensei maaf di sini harusnya lepas dulu ya tapi tadi sensei langsung harusnya sama-sama 4 garisan minasang ya 4 tarikan garis. Jadi yang pertama ini saya ajarkan dulu tahapan penulisannya. Kita bikin tanda sama dengan yang agak miring ke atas. 1, 2, lanjut kita bikin garis diagonal miring ke kanan. 1, nah ingat kalau misalkan pilihnya yang terputus, minasang, dia agak sedikit dinaikkan ke atas. Set, seperti itu. Nggak usah terlalu tinggi, cuma agak digoyangkan aja yang penting. Apalagi kalau di kuas ya, itu akan sangat kelihatan. Kalau di pulpen atau di pensil, agak digoyang aja sedikit tangannya, seperti itu. Lalu yang terakhir, set. Itu untuk yang terputus ya, minasang ya. Untuk yang nyambung, sama, bikin garis sama dengan dulu yang miring ke atas. Seperti ini. Lalu lanjut, set. Nah, kan kelihatan beda ya minasangnya kalau sesuai aturan. Ini sensei nggak sesuai aturan nih, kan jadinya agak aneh hurufnya. Nah, kalau sesuai aturan ini akan lebih bagus. Seperti itu minasang ya. Ya hitung-hitung ngasih pembelajaran juga lah ke minasangnya. Jadi dari kesalahan sensei tahu, oh iya bener. Jadi kalau huruf hiragana itu nggak bisa sembarangan nulis ya. Kebuktian kan sama sensei nulisnya salah, hasilnya juga kurang bagus ya.
Jadi nggak terlepas karena emang basicnya tulisannya jelek, bukan. Apalagi kalau tulisannya jelek, terus ininya apa, urutannya salah akan sangat berpengaruh gitu, Minasang. Tapi Sensei yakin Minasang pasti tulisannya lebih bagus daripada Sensei ya. Hai, Minasang lanjut ke huruf Q. Dia cuma satu tarikan garis ya. Dia itu seperti ini, set, set, seperti itu. Tapi jangan terlalu terbuka juga, mungkin agak ini sensei agak ngambilnya agak terlalu miring garis diagonalnya ya. Set, set. Nah, seperti itu Minasang ya. Jangan terlalu seperti ini juga. Nah, itu malah jadi kayak tanda apa kurang dari ya. Kalau dari apa kalau tanda dalam matematika kan ada tanda seperti ini ya Minasang ya. Kalau huruf Q beda, dia lebih apa lebih sedikit tegak gitu garis diagonalnya Minasang. Dan itu satu tarikan garis. Hai. Lanjut ke huruf K, dia ini ada kayak tanda salib Minasang ya dengan angka satu di depannya. Kita pertama bikin yang seperti angka satunya dulu. Perhatikan ini ada bagian bawahnya agak sedikit digoyang. Set, set, seperti itu. Lalu kita bikin tanda salibnya Minasang ya. Set. Dan tanda salibnya nggak lurus, dia itu agak melengkung. Sah, seperti itu. Jadilah huruf K Minasang. Lanjut huruf ko yang agak mirip seperti tanda sama dengan ya, tapi dia beda, beda dikit karena di sini Minasang perhatikan ada digoyang di akhirnya ya, jadi set gitu. Lalu huruf yang bawahnya dia ditariknya dari atas mengalir seperti itu ya. Hai, ini dia dua tarikan garis, Minasang lihat. Set, seperti itu. Lanjut yang garis keduanya dari atas, sah. Seperti itu. Jadi nggak bisa asal ya karena mentang-mentang mirip sama dengan pengen cepat nulisnya set set langsung kayak gitu. Nggak, beda. Ini malah jadi kayak huruf katakana Minasang. Nanti Minasang akan belajar nih, sobat migran akan belajar huruf katakana ada yang seperti ini. Oke, seperti biasa, Minasang silahkan di pause dulu layarnya kalau ingin mencatat satu persatu atau misalkan Minasang sudah selesai mencatat, boleh kita lanjut ke kosakata yang bisa Minasang dapat setelah belajar huruf K sampai dengan Ko ya, dari A sampai dengan Ko tepatnya ya. Nah, ada kata kako yang artinya masa lalu. Lalu di sini ada mukanya Titan ya, di sini ada Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Ini wajahnya, wajah itu dia artinya Kao Minasang. Ada juga Eki yang artinya stasiun, lebih tepatnya stasiun kereta api. Lalu di sini ada siapa Minasang? Ada yang suka nonton One Piece? Ya di sini dia karakter penjahatnya ya. Dia itu jahat itu bahasa Jepangnya aku. Bukan aku ya, bukan aku sensei ya. Sensei jahat gitu. Enggak. Aku jahat. Enggak seperti itu Minasangnya. Aku jadi bahasa Jepangnya aku itu sorry, bahasa Jepangnya jahat itu aku. Kalau aku bahasa Jepangnya watashi. Seperti itu Minasang ya, jangan sampai ketukar. Oke, lalu ada kuki yang artinya udara dan juga ada koe yang artinya suara. Silahkan boleh di pause dulu Minasang, ditulis huruf hiragananya sama artinya juga. Kalau yang aku itu jangan ketukar ya. Aku jahat, enggak. Aku nggak jahat, aku baik kok. Oke, Minasang sudah selesai dicatatnya. Kita lanjut ke deret huruf berikutnya ya Minasang ya. Hai, di sini ada deret huruf sa, shi, su, se, so. Ya. Nah, minasang kita ucapkan bareng-bareng. Sa, shi, su, se, so. Nah, ini bacanya shi ya. Jadi agak agak sedikit monyong gitu, sedikit sedikit muncrat minasang, sedikit membanjiri lawan bicara. Nggak, jangan sampai disengaja dimuncratin, jangan ya. Memang dia ini shi gitu. Jangan sampai si. Bukan seperti itu, ada gitunya. Jadi shi seperti itu minasang ya untuk pelafalan huruf shi seperti dalam sushi. Ya, nanti ada dalam kosakata minasang akan belajar ya. Ya, kita mulai ke cara penulisannya dulu. Nah, untuk huruf sa, ini juga dia sama seperti huruf ki tadi ya, Minasang ya. Ada dua versi. Yang pertama versi yang seperti ini. Yang terpisah ya, yang nggak nyambung si garisnya. Lalu ada juga yang nyambung. Seperti ini. Set, set, set. Nah, itu huruf sa, Minasang. Sama-sama dia itu tiga kali coretan, mau yang apa mau yang ini ataupun yang ini nih
Dia sama-sama tiga coretan. Dia pertama kita bikin tanda silang dulu, mungkin ya minasanya seperti tanda silang. Cuma perhatikan baik-baik. Set, set, set. Nah, kalau yang terpisah, minasang huruf sa-nya ini dia agak sedikit digoyang di bawahnya, sama seperti huruf ki. Lalu baru ditutup dengan coretan ketiga, bikin senyum. Sah. Nah, ini untuk huruf sa yang dia penulisannya terpisah. Kalau yang nyambung, dia seperti ini minasang. Set, set, sa. Oke. Bisa dipahami minasang ya? Oke, kalau misalkan terlalu cepat, Sensei nulisnya boleh dimundurkan dulu videonya, di rewind dulu, lalu bisa diatur speed kecepatan pemutaran videonya ya, dilambatkan supaya misalkan Minasang lebih mudah, karena mungkin buat Minasang lebih enak nulis huruf sa itu yang seperti ini. Buat yang lebih gampang menulisnya yang terpisah seperti ini, sudah ada tahapannya Minasang ya, bisa diikuti seperti itu. Hai. Lanjut huruf shi. Huruf shi ini dia satu tarikan garis seperti gagangnya payung ya minasang. Dia ini seperti huruf J juga tapi nggak terlalu melengkung seperti ini ya. Dia nggak terlalu melengkung. Cenderung agak sedikit datar justru. Nggak terlalu kayak kail. Jadi seperti ini minasang ya. Sah. Gitu aja. Jadi jangan terlalu melengkung juga mentang-mentang mirip. Nah, ini nggak ya. Jangan seperti itu minasang ya. Seperti ini aja. Set. Sah gitu. Sah, seperti itu. Lebih lebih mirip kayak huruf L tapi dianya si ujungnya itu agak nah seperti itu. Oh ya satu lagi Minasang, mumpung Sensei juga ingat tadi ini Sensei kan menimpa ya. Kalau mungkin nulis pakai pensil ataupun pulpen nggak akan kelihatan. Cuma kalau misalkan nanti Minasang punya minat mendalami budaya Jepang, terutama menulis huruf kanji ya, menulis huruf kanji itu tuh biasanya kan pakai kuas ya. Itu tuh Minasang usahakan kalau salah nulis jangan ditimpah Minasang, karena akan sangat terlihat bedanya. Sensei pun dulu seperti itu ketika mencoba menulis huruf kanji pakai kuas, itu kalau misalkan ada salah nulis lalu ditimpah akan jelek hasilnya gitu, apalagi karena kalau tinta kan sifatnya menyerap ke kertas ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan lebih baik ganti kertas lalu mulai lagi dari awal. Itu kalau pakai kuas ya. Disclaimer aja supaya nanti kalau misalnya ada yang memang minat lebih jauh pengen tertarik ke budaya Jepang termasuk budaya menulis gitu kan, Jepang hobi menulis, itu untuk nulis huruf ya apalagi pakai kuas jangan sampai ditimpah ya. Tapi kalau pakai pensil ataupun pulpen itu nggak jadi masalah. Oke ya minasang ya. Hai, lanjut ke huruf su. Dia ada dua tarikan garis minasang. Pertama kita bikin garis yang sedikit miring ke atas. Set. Lalu garis diagonal yang melengkung. Bukan melengkungnya, ada lengkungannya sedikit bikin lingkaran. Set. Seperti itu. Huruf su minasang ya. Lanjut ke huruf C. Kita pertama bikin bentuk salib yang tidur dulu. Set. Set, lalu bikin huruf L. Set. Nah, jadilah huruf C. Nah, huruf So dia kayak huruf Z sama C yang ditumpuk ya, minasang ya. Ini huruf So. Kita mulai aja. Set, 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 sah. Satu tarikan garis ya, minasang ya. Walaupun mungkin kalau di alfabet ini bisa dua tarikan garis, bisa tiga tarikan, gimana enaknya kita ya kalau alfabet. Cuma kalau huruf hiragana, sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dalam penulisannya. Patuhi kaidah penulisannya ya, minasang ya. Silahkan di pause dulu kalau ingin melihat urutan penulisannya, atau boleh di rewind kalau ingin melihat gimana cara sensei menulisnya. Buat minasang yang sudah selesai, seperti biasa sensei akan berbagi kosakata yang bisa minasang dapat dari huruf A sampai dengan huruf So ya. Jadi kita pertama ada kata saku yang artinya mekar. Ini jadi bunga sakura ya, makanya disebut bunga sakura karena dia mekar. Lalu ada sake, minuman keras khas Jepang ya. Tapi buat minasang yang muslim, tolong jangan dibiasakan minum sake ya. Nanti kalau ke Jepang jangan tertarik juga untuk itu karena buat kita yang muslim itu haram ya. Lalu ada shika yang artinya rusa, ada shiki yang artinya upacara, koshi, pinggang, dan ini sushi ini ya. Tadi sensei udah bilang di awal sushi ya, salah satu makanan Jepang kesukaan sensei. Mungkin minasang ada yang suka juga sushi. Mungkin beberapa nggak cocok ya karena itu ikannya ikan mentah ya. Oke, lalu ada kata suki ya, di sini ada pasangan anime ya. Salah satu mungkin minasang juga pernah nonton animenya atau baca manganya. Boleh nih berbagi juga sama sensei gimana ceritanya.
Karena kebetulan saya juga ikut baca juga mangganya ya. Oke, minasang ya, itu boleh di pause dulu videonya, silahkan dicatat minasang untuk huruf-hurufnya, untuk kosakatanya, ditulis huruf hiragananya dan juga artinya ya. Buat yang sudah selesai, ayo kita lanjut ke deret huruf ta. Nah, untuk huruf ta ini spesial ya minasang ya. Jadi nggak ada huruf ti dan juga huruf tu, tapi dia ci dan se. Seperti itu. Kenapa seperti itu, Sensei? Nah, ada satu fakta huruf hiragana yang Sensei tadi belum sempat sampaikan di awal. Jadi, Jepang itu mengimport ya, mengimport bahasanya itu, bukan bahasa sih, lebih tepatnya aksaranya, mengimportnya itu dari Cina. Makanya banyak, mungkin buat minasang yang di sini polyglot ya, bisa bahasa Mandarin juga atau bahasa Cina, itu tuh nanti ketika udah mulai belajar tulisan kanji, huruf kanji, banyak huruf-huruf yang mirip. Termasuk ini juga dalam pelafalannya. Ini juga kan ci sama su itu kental dengan aksen-aksen bahasa Cina, mungkin ya bahasa Mandarin minasang. Makanya berpengaruh juga untuk huruf ta sampai dengan to, dia nggak ada pelafalan tu atau juga pelafalan ti. Tapi nanti lain hal untuk katakana, itu karena dia kan katakana itu untuk bahasa serapan ya. Nanti saya akan bahas lebih dalam deh untuk huruf katakana. Cuma kita fokus dulu ke hiragana ya, minasang ya. Oke, seperti biasa kita lafalkan dulu bareng-bareng. Ta, ci, se, te, to. Nah ini su-nya itu bukan su ya, tapi se, se. Jadi agak mirip seperti bahasa Mandarin ya. Cuma kalau misalkan, aduh sensei belum terbiasa, su aja boleh nggak? Nggak apa-apa, masih boleh kok, nggak masalah. Karena memang nanti pun ada beberapa kosakata yang dibacanya jadi se. Cuma kalau kadang berdiri sendiri, dia itu kadang dibacanya malah se, seperti itu. Tapi boleh juga dibaca su. Karena kan lidah orang Indonesia ya, apalagi orang Sunda, kita terbiasa membaca apa yang kita lihat seperti itu ya, minasang. Oke, jadi untuk pelafalannya kita mulai ke huruf pertama dulu minasang ya. Pertama ada huruf ta. Dia di sini ada tanda salib yang didampingi seperti dengan huruf ko ya tadi. Tapi salibnya dia agak miring nih minasang ya. Kita bikin dulu. Pertama garis horizontalnya, lalu garis diagonalnya ya sedikit miring, jadi bukan vertikal. Lalu bikin huruf ko, tapi ingat dia tidak ada goyangannya di akhir ya. Seperti itu, nggak digoyang ya. Seperti minasang ya. Jadi kayak lagu dangdut aja mesti goyang ya. Nggak ya. Oke, minasang itu untuk huruf ta. Lanjut ke huruf ci. Huruf ci itu mirip seperti huruf sa ya minasang ya, terutama yang tadi sambung. Tadi kan huruf sa seperti ini ya, sedikit mengingatkan saja. Set, set ya. Jadi seperti bagai pinang dibelah dua ya minasang ya, antara huruf ci dengan huruf sa. Nah, sensei minta minasang hati-hati. Untuk huruf ci ini mungkin lebih miripnya itu mirip ke angka 5 mungkin ya minasang ya. Kita di sini ada dua tahapan penulisan atau dua goresan. Pertama kita bikin huruf hiragananya dulu, huruf hiragananya lagi, mohon maaf, garis horizontalnya dulu, lalu bikin si kursinya, sa, seperti itu. Jadilah huruf ci. Lalu huruf se atau se, dia ini seperti huruf C yang dibalik. Set, seperti itu. Atau kayak apa ya, kayak udang mungkin ya, bentukan udang nih ya, kayak gini melengkung binasangnya untuk huruf se. Lalu lanjut ke huruf T, dia juga satu tarikan garis. Set, sah, seperti itu. Agak-agak mirip huruf hijaiyah ya, buat yang teman-teman yang di sini mungkin pernah pesantren, ya agak mirip ya. Lanjut, kita ke huruf To. Huruf To ini, ya seperti itulah pokoknya bentuknya. Kita mulai dari garis pertamanya dulu. Set, ya kayak huruf Y ya, ya betul kayak huruf Y, minasang ya. Set, tapi ada ekornya. Nah, set ini huruf Y ya kalau sampai sini, tapi dilanjutin ke belakang, jadi ada buntutnya. Oke, ta, ci, se, te, to, minasang ya. Oke, silakan minasang kalau mau di pause dulu untuk lihat urutan penulisannya. Silahkan, atau pengen di rewind dulu, pengen lihat gimana sensei nulisnya gimana, atau pengen dengar jokes recehnya sensei lagi, silahkan ya. Gak jadi masalah minasang. Dan seperti biasa, kita lanjut ke kosakata yang bisa minasang dapat dari huruf A sampai dengan huruf To nih minasang ya. Kita ada shita yang artinya bawah ya, shita atau sta.
Itu kalau udah cepet nanti bacanya jadi sta gitu. Jadi nggak agak cepet, cuma kalau bacanya masih masih baru jadi shita itu nggak masalah minasang ya. Jadi sensei soalnya kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau agak aneh gitu. Lalu ada itai yang artinya sakit, tapi ini hati-hati nih minasang ya. Jangan mentang-mentang tadi sensei bilang segimana yang dilihat itu juga yang dibaca. Perhatikan juga apa intonasinya atau apa ya pelafalannya. Jangan sampai mentang-mentang ini huruf i, ta dan i jadi bacanya itai gitu. Itu kan kayak kayak ngelihat kotoran gitu, itai. Enggak, jangan kayak gitu minasang ya. Biasakan bacanya kalau yang akhirannya huruf apa a i u e o, terutama huruf i sih ya, yang kata itai ini agak sensitif karena buat kita orang Indonesia ini ada kata-kata yang mirip, jadi kalau bisa pakainya itai gitu. Jadi agak seperti pakai huruf Y sebetulnya. Tapi hati-hati aja buat minasang. Buat yang belum terbiasa, nggak apa-apa. Sensei juga nggak menyalahkan. Cuma buat sesama orang Indonesia mungkin akan jadi sedikit lucu aja gitu. Kalau sama orang Jepangnya akan jadi masalah. Misalkan minasang bilang itai gitu. Mereka nggak akan ketawa. Coba kalau minasang ketemu sama orang Indonesia lagi yang belajar bahasa Jepang, bilang sakit itu itai, malah jadi kita malah bisa jadi ketawa gitu. Seperti itu. Lalu lanjut juga ini kata cikai ya. Ini juga cikai, ada juga yang bilangnya orang Jepang cikai seperti itu. Itu nggak masalah sebetulnya. Cuma balik lagi akan lebih bagus kalau misalkan diganti pakai huruf Y gitu terakhirnya itu. Jadi seolah-olah huruf Y. Jadi tadi untuk itai apa itai jangan itai tapi itai, yang cikai juga jangan cikai tapi cikai seperti itu ya minasan. Lanjut ada ichi yang artinya satu, kutsu artinya sepatu. Nah, ini masih pasangan ya antara kutsu dan sita, jadinya kutsu sita kaos kaki. Jadi di bawah sepatu ada kaos kaki. Ada juga nih kosakata yang satu huruf aja, dia T ya, tangan. Lalu ada toki di sini waktu. Ini sensei pakai referensinya gambar salah satu tokoh anime yang memang kekuatannya dia memberhentikan waktu ya, minasang ya. Buat minasang yang pernah nonton JoJo mungkin ya. Nah, itu salah satu anime yang sensei suka juga. Silahkan kalau mau sharing-sharing nanti jangan di forum ini ya. Nanti terpisah lagi minasang ya. Oke. Jadi mohon maaf senseinya sedikit wibu. Oh, mohon maaf langsung sensei skip ya. Oke, silahkan. Minasang kalau mau di pause dulu, boleh ini untuk kosakatanya dari apa dari huruf ta ya, silakan di pause dulu, tulis huruf hiragananya dan jangan lupa juga artinya supaya tahu juga ya. Oke, kalau sudah selesai dicatat, kita lanjut minasang ya ke deret huruf na sampai dengan huruf no ya. Kita baca dulu seperti biasa minasang. Na, ni, nu, ne, no. Ya, gampang ya minasang ya. Oke, nah untuk huruf na, dia pertama kita bikin salib kecil dulu di atas. Set, set. Lalu kita bikin anaknya nih yang di bawah ya. Set, terikan garis ke bawah, lengkungkan, set, kasih tanda petik. Seperti itu minasang ya. Sekali lagi, set, set, set. Aduh, mohon maaf. Ya, mohon maaf ini sensei lengkungannya nggak begitu kerasa sama mouse-nya sensei ya. Jadi kayak nggak bagus ya. Sensei ngeles aja nih ya, maaf lah. Sensei juga belum terbiasa ngetik pakai mouse ya. Aduh, ngetik lagi, nulis pakai mouse ya minasang. Tapi itu tadi untuk huruf na. Ya, seperti biasa ikuti saja urutan penulisannya minasang ya. Nah, lanjut di huruf ni, dia seperti ada angka satu didampingi dengan huruf ko ya, minasang. Tapi balik lagi hati-hati ya, huruf ni ini dia si huruf yang tanda sama dengannya itu nggak ada goyangannya gitu. Jadi justru adanya itu di si yang seperti angka satunya itu minasang ya. Kita bikin dulu garis ke bawah seperti ini, goyang sedikit ke atas, set. Lalu bikin garis yang pertama, set. Garis yang kedua, set. Ya, jadi tiga tahapan penulisan. Lanjut ke huruf nu. Lanjut ke huruf nu, minasang ya. Di huruf nu ini, dia ada garis miringnya dulu seperti ini. Dua, set. Jadi ada dua tahapan penulisan ya. Nah, ini yang agak kompleksnya nih minasang ya. Perhatikan ini agak sedikit, ininya nggak sejajar ya minasang ya. Si antara garis yang pertama sama yang kedua. Dia agak lebih tinggi sedikit. Kasih jarak jangan lupa. Lalu set seperti ini lengkungkan set set ya.
Sekilas kalau sensei ngelihatnya kayak kayak orang yang lagi sujud juga gitu ya, ini huruf nu. Ya tapi gimana Minasang menginterpretasikannya aja, gimana cara ngehafalnya yang gampang. Intinya ini huruf nu seperti ini ya Minasang ya. Lanjut ke huruf ne, ya ini dia dua tarikan garis. Cuma hati-hati ya, garis keduanya sama kompleksnya juga dengan huruf nu. Pertama kita bikin garis vertikal, ini lurus dan bikinnya agak panjang Minasang ya. Lanjut kurang lebih di bagian sininya, seperempat dari atas, set. Kita bikin angka 7 dulu ke bawah, set. Lalu tarik lagi ke atas, turun ke bawah, lengkungkan, set. Nah, kalau bisa jangan terlalu tembus seperti ini, Minasang ya. Sensei tadi bikin narik garisnya terlalu jauh. Sensei ulangi lagi ya, biar Minasang lebih paham. Set, set. Nah, seperti itu aja. Set, set. Nah, bedakan ya, lebih bagus yang ini Minasang ya, dibandingkan yang sebelahnya. Oke, lanjut ke huruf no. Huruf no ini dia seperti hidung ya bentukannya. Set, satu tarikan garis aja. Seperti itu Minasang. Ini lengkungannya nggak ke bawah ya, tapi ke kiri. Ini sensei malah ke bawah. Oke, sekali lagi ya, minasangnya mohon maaf. Set. Nah, seperti itu. Jadi, jangan lengkungan ini jangan yang seperti ini ya. Ini contoh yang salah dari sensei. Ini contoh yang benarnya. Seperti itu, minasang ya. Oke, silahkan di pause dulu kalau ingin melihat urutan penulisannya atau di rewind lagi supaya melihat tadi gimana cara sensei menulisnya biar lebih familiar. Dan seperti biasa, kita dapat lagi kosakata baru Minasang. Jadi dari huruf A sampai dengan No, dapat kosakata baru lagi nih. Pertama ada Natsu, yang artinya musim panas. Lalu di sini ada Niku, daging ya, makanan kesukaannya Luffy nih dari One Piece Minasang ya. Salah satu anime dan manga kesukaan Sensei juga. Lalu ada Kuni, yang artinya negara. Inu, yang artinya hewan anjing ya. Nggak, Sensei nggak berkata kasar, ini memang hewan yang namanya anjing, seperti itu. Lalu ada neko yang artinya kucing, tane yang artinya benih, dan no artinya otak. Seperti itu Minasang ya. Silahkan di pause dulu untuk dicatat kosakata-kosakatanya. Buat yang udah selesai Minasang, kita lanjut ke deret huruf selanjutnya. Oke Minasang, masih banyak ya hurufnya ya. Gimana? Udah mulai capek belum Minasang? Kalau yang sudah capek silahkan boleh di pause dulu, boleh ditinggal dulu videonya nggak apa-apa. Nanti bisa lanjut lagi. Mau minum dulu, mau makan dulu, silahkan Minasang ya. Bagi yang udah bisa balik lagi nih fokusnya, udah siap belajar lagi. Ayo kita mulai lagi ya Minasang ya. Kita di sini ke deret huruf H sampai dengan Ho. Ayo kita baca bareng-bareng Minasang ya. H, hi, fu, he, ho. Nah, beda ya Minasang. Jadi bukan hu tapi fu. Makanya kalau Minasang tahu tofu ya, tofu itu dia tulisannya itu pakai ini. Huruf to dan juga fu. Fu yang ini emang asalnya dari Jepang. Jadi tofu itu bahasa Jepangnya tahu Minasang ya. Itu fu. Jadi seperti yang niup ngomongnya bukan hu. Jadi fu seperti itu Minasang ya. Hai, kita mulai dulu ke penulisan huruf H. Nah, untuk huruf H kita bikin angka 1 dulu. Set, tapi di bawahnya digoyang sedikit. H. Seperti itu. Lalu tarik garis horizontal. Garis vertikal, bawahnya lengkungkan sedikit, jadilah huruf H. Nggak usah terlalu semangat mengucapnya Minasang ya, takutnya ada yang baru bangun tidur, takutnya nanti lawan bicaranya bisa pingsan, bilangnya H, seperti itu. Nggak usah ya, pelan-pelan aja. Nah lanjut ke huruf Hi, ini dia bentuknya seperti tapal kuda Minasang ya, dan dia satu tarikan garis. Yuk kita mulai, set, set, sah, seperti itu. Seperti tapal kuda atau seperti huruf U ya Minasang. Ini dia itu huruf Hi, Minasang ya, hai. Oke, kita lanjut ke huruf Hu, yang ini agak sedikit tricky, mungkin ya agak sedikit sulit karena memang dia ada 4 tarikan garis ya, ada empat coretan. Yang pertama ini kita kayak orang ya, Minasang bentuknya. Yang pertama bikin kepalanya dulu, set, agak digoyang sedikit, lalu bikin badannya yang agak gemuk nih badannya, yang kebanyakan makan, makan janji manis. Nggak, mohon maaf ya, saya jokes mulu. Oke, seperti itulah huruf Fu Minasang ya. Jadi seperti gambar orang, bikin kepalanya, badannya, lalu tangan kiri dan tangan kanan. Hai. Lanjut ke huruf He.
Huruf He dia seperti gunung yang nggak simetris minasang ya. Dan dia satu tarikan garis. Set, set. Seperti itu. Buat minasang yang waktu kecil sering ngegambar kan kalau gambar gunung seperti ini ya minasang ya. Cuma dia nggak simetris. Jadi gampang sebenarnya ingat huruf He. Nah lanjut ke huruf Ho. Huruf Ho ini dia mirip dengan huruf H minasang ya. Mirip dengan huruf H. Tapi bedanya dia ada topinya minasang. Oke, kita mulai ya penulisannya ya. Hai, seperti ini. Set, set, set. Nah, seperti itu. Hai. Post dulu ayang papa haus. Banyakan lihat layar, ngelihat sekitar jadi agak ini, agak gelap. Heeh. Tapi mendingan kan dibandingkan sebelumnya. Ya. Oke, minasang. Nah, di sini kita bisa lihat deret kosakata yang bisa minasang dapat setelah belajar huruf A sampai dengan huruf Ho. Pertama ada hakike yang artinya mual, lalu hanabi yang artinya kembang api, hi yang artinya api ya. Di sini ada protagonisnya dia pegang api. Lalu ada fune yang artinya kapal, futoi ya, gemuk sebagaimana tadi huruf fu ya, dia seperti perut yang gemuk. Ini juga futoi dia artinya gemuk minasang. Ada heso yang artinya pusar, hoshi artinya bintang dan hotaru artinya kunang-kunang. Ya ini sedikit wibu senseinya jadi mohon maaf referensinya pakai karakter yang namanya Firefly, which is Firefly juga artinya kunang-kunang minasang ya. Ini nggak apa-apa biar minasang juga lebih kenal dengan sensei, tahu juga hobinya sensei seperti itu ya. Oke, silahkan di pause dulu minasang untuk daftar kosakatanya. Buat minasang yang sudah selesai nulis kosakatanya, silahkan boleh lanjut. Dan ini dia deret huruf ma sampai dengan mo minasang ya. Hai, untuk huruf ma, oh ya kita pelafalannya dulu minasang ya. Dia pelafalannya sama, ma, mi, mu, me, mo. Seperti itu minasang ya. Pertama huruf ma dulu kita bikin sama dengan dulu minasang. Hai. Set, set, set. Ya, lengkungkan garisnya seperti itu. Hai, itu untuk huruf ma. Lanjut ke huruf mi, dia agak mirip seperti huruf H dalam alfabet ya, minasang ya. Cuma bedanya ada sedikit goresan di sana sini. Dia dua tarikan garis minasang. Pertama, kita bikin seperti angka 7 dulu. Set, seperti angka 7. Lalu lengkungkan di bawahnya, ditusuk, set, seperti itu, dan ditutup. Ya, jadilah huruf mi ya. Mirip ya dengan huruf H dalam alfabet. Lanjut ke huruf mu. Mu ini dia juga mirip dengan huruf su. Sebelumnya ya, minasang ya, sudah belajar huruf su. Tapi dia ada tanda petiknya dan garisnya itu dia nggak lurus tapi melengkung membentuk huruf seperti huruf L. Nah, pertama kita bikin garis horizontalnya dulu. Set. Lanjut turun ke bawah. Set. 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 Seperti itu. Dan coretan ketiga seperti ini. Ini saya mohon maaf kurang estetik ya karena pakai mouse juga mungkin ya. Ini harusnya nggak terlalu menjauh seperti ini. Izinkan saya ulangi lagi ya Minasang ya supaya lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Lebih mending lah Minasang ya. Hai. Nah, hati-hati jangan sampai ketukar dengan huruf su ya Minasang ya. Agak mirip memang tapi bedanya huruf mu itu inget-inget aja ada tanda petiknya Minasang ya. Ada tanda petiknya. Lanjut ke huruf me yang juga mirip sama huruf apa Minasang tadi? Huruf nu ya, mirip dengan huruf nu. Kalau huruf nu bedanya dia ada apanya? Ada kepalanya seperti ini Minasang ya tadi. Kalau huruf me dia nggak ada, jadi langsung ditekuk saja. Dan dia dua tarikan garis juga sama seperti huruf nu Minasang.
Hai, seperti ini ya penulisannya ya. Set, set, set. Nah, seperti itu ya. Terakhir ada huruf mo. Pertama kita bikin huruf shi dulu tapi versi yang lebih melengkung. Jadi mungkin huruf J, mungkin ya huruf J dalam alfabet dulu pertama bikinnya. Set, seperti itu. Lalu kita bikin tanda sama dengan yang membelah si hurufnya. Jadilah huruf mo minasang ya. Hai. Lalu ini dia kosakata yang bisa minasang dapatkan setelah belajar huruf A sampai dengan huruf mo. Yang pertama ada Uma. Di sini Umanya dari Uma Musume ya minasang ya. Salah satu game Jepang juga yang mungkin minasang tahu. Uma itu dia artinya kuda, dan kalau minasang penasaran, Musume itu apa sih Sensei? Musume itu artinya anak perempuan. Makanya mungkin di Uma Musume walaupun sebutannya kuda tapi dia representasinya perempuan semua ya, anak perempuan semua. Ya disclaimer aja lah buat minasang juga biar biar tahu gitu itu tuh artinya apa sih. Lagi nge-hype tapi nggak tahu juga artinya apa. Ya, seperti itu. Lalu lanjut ada machi yang artinya kota, lalu mise yang artinya toko, umi yang artinya laut minasang ya. Lalu mushi yang artinya serangga, me nih satu huruf doang nih ya. Si me itu dia bisa jadi kosakata baru buat minasang artinya mata ya. Mata lalu ada memai, memai atau memai ya. Silahkan mana yang lebih gampang buat minasang. Artinya pusing dan monosashi yang artinya penggaris. Ya mudah-mudahan kosakata memai ini tidak mewakili kondisi minasang saat ini ya, karena kebanyakan belajar huruf. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Justru ketika pusing itu bukti minasang mulai mencerna sedikit demi sedikit. Mungkin ada beberapa yang nggak pusing karena mungkin memang dikasih kelebihan lebih lebih pandai dalam mencernanya, atau mungkin ada yang sama seperti sensei juga nih yang cukup lambat, jadi ketika mencerna sesuatu itu dikit-dikit pusing ya. Oke, minasang silahkan di pause dulu videonya kalau ingin mencatat si kosakatanya, dan jangan lupa sama artinya juga minasang ya. Dan untuk pelafalannya boleh minasang juga ditambahkan si huruf alfabetnya, takut-takut lupa. Itu silahkan disesuaikan aja gimana minasang enaknya. Oke ya. Oke, minasang lanjut ke huruf deret huruf ya sampai dengan yo. Nah, bedanya huruf ya, yu, yo ini dia nggak ada huruf y ya. Huruf y-nya ya, y, yu, sama huruf y-nya juga nggak ada ya. Dia cuma tiga aja, minasang ya. Kita mulai saja dilafalkan dulu. Ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Oke, minasang ya. Lanjut kita bikin huruf ya dulu. Huruf ya ini bentuknya seperti arit, minasang ya. Kita tarik garis seperti ini, lakukan, lalu bikin garis diagonal, set, dan bikin tanda petiknya. Jadilah huruf ya. Lanjut ke huruf U. Huruf U itu seperti ikan ya, seperti gambaran ikan waktu kita SD nih minasang ya. Kalau gambar ikan agak-agak mirip ya. Jadi kita bikin ekornya dulu, bikin badannya, set, nah lalu bikin si insangnya. Nah, kayak gitu ya, mirip ikan ya minasang ya untuk huruf U. Seperti itu. Dan untuk ngebelahnya itu jangan terlalu pinggir, jangan jangan juga jangan terlalu pinggir ke kanan, jangan juga terlalu nengah ya. Jadi sisain sedikit di kirinya, misalnya seperti ini nih. Perhatikan baik-baik ya di ujungnya seperti itu. Jadi jangan nulisnya itu seperti ini. Nah, jangan kurang bagus gitu ya. Jadi walaupun urutannya sesuai, tapi perhatikan juga estetikanya minasang ya. Makanya sensei menyarankan di buku yang kotak-kotak supaya lebih kelihatan gitu, supaya lebih simetris dalam menulisnya. Jadi dalam bahasa Jepang juga, terutama dalam menulis huruf Jepang, secara tidak langsung mengajarkan kita juga untuk sabar ya minasang ya, perlahan-lahan dalam menulis sesuatu itu jangan terburu-buru. Jadi kayak huruf U ini, kalau minasang santai nulisnya, ikut sesuai aturan, set seperti ini, set seperti itu. Jadi akan tetap terlihat bagus gitu. Dibandingkan kalau buru-buru asal kebentuk set set set. Nah malah nggak jelas, malah nggak berbentuk jadinya minasang ya seperti itu. Oke, terakhir huruf yo minasang ya. Huruf yo dia dua tarikan garis. Pertama bikin garis horizontal pendek aja set. Lalu bikin garis vertikal set sampai bawah, lengkungkan, tekuk set seperti itu. Oke, minasang ya, huruf ya, yu,
Yo, oke. Silahkan Minasang seperti biasa, boleh di pause dulu, boleh di rewind juga kalau ingin melihat bagaimana cara sensei menulisnya. Dan seperti biasa, kita lanjut ke kosakata yang bisa Minasang dapat dari huruf A sampai dengan huruf Yo ya. Ada Yama yang artinya gunung, Moyashi yang artinya toge ya, sayuran toge. Ada Yasai, sayuran secara umum Minasang ya. Lalu ada kata Heya yang artinya kamar, Yuhi yang artinya sunset, Yuki yang artinya salju, Yoake yang artinya fajar, bukan orang ya, tapi boleh bilang yang namanya fajar, pengen agak ke Jepang-Jepangan, mulai sekarang panggil saya Yoake. Silahkan, itu kalau ingin terlihat lebih, apa ya, lebih Jepang-Jepangan seperti itu ya. Oke, lanjut, ada kata Taiyo yang artinya matahari. Oh iya, Sensei lupa juga nih. Tadi kan ada beberapa juga nih ya kosakata yang belakangnya u ya, apalagi yang ou gitu. Kalau yang belakangnya ou itu, minasang ya, jangan terlalu dipanjangin. Seperti tadi misalkan ini yasai, jadi yasai. Kalau itu nggak masalah, kalau untuk kasusnya yasai. Cuma kalau yang taiyo, misalkan minasang bacanya taiyo itu agak aneh sebetulnya. Buat orang Jepang pun itu agak sedikit akan memiringkan kepala kalau minasang melafalkannya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau yang akhirannya nanti minasang ke depannya ketemu kosakata yang akhirannya ou, lebih baik dipanjangkan aja jadi tayo. Seperti itu ya minasang ya. Hai, silahkan di pause dulu videonya untuk mencatat kosakata barunya minasang. Boleh juga ditulis huruf alfabetnya supaya minasang makin lancar. Hai. Oke, minasang, lanjut ke deret huruf selanjutnya yaitu ra, ri, ru, re, ro. Ucapkan bareng-bareng minasang ya. Hai. Ra, ri, ru, re, ro. Nah, untuk huruf ra, dia agak mirip huruf ci ya minasang ya. Masih ingat huruf ci seperti apa tadi? Seperti ini ya, huruf ci. Huruf ci ya, yang seperti angka 5 ya. Bedanya kalau huruf ra, dia nggak berbentuk garis yang membelah ya minasang. Dia lebih kayak tanda petik aja. Jadi dia dua tarikan garis, bikin tanda petiknya dulu, set, seperti itu, lalu set, sah, seperti itu. Dia ngebentuk huruf ra. Jangan sampai ketukar sama huruf ci ya, minasang ya. Lanjut ke huruf ri yang juga mirip nih. Mirip huruf apa minasang? Mirip huruf i ya. Nih saya tulis lagi nih huruf i in case minasang lupa. Seperti itu. Mirip ya. Hati-hati kalau huruf ri yang panjangnya yang di sebelah kanan, kalau huruf i yang panjangnya yang di sebelah kiri. Ya, hati-hati minasang ya. Oke, kita tulis aja dia dua tarikan garis. Set, set, set. Nah, huruf ri minasang. Lanjut ke huruf ru. Huruf ru ini pertama kita bikin, dia satu tarikan garis ya minasang ya. Pertama kita bikin seperti angka 7 dulu, set ke bawah. Hmm. Lalu bikin lekukan seperti ini, set, dilekuk lagi, ditutup. Ya, jadilah huruf ru minasang ya. Hai. Nah, lanjut ke huruf re. Ini juga mirip lagi nih minasang ya. Jadi makin jauh kita belajar, makin banyak nemu kemiripan dan makin pusing lah kita. Makin memai kita ya minasang ya. Huruf re ini dia mirip dengan huruf apa tadi? Nah, huruf apa ini minasang? Masih ingat? Ya, silahkan buat minasang yang penasaran, boleh di back lagi. Ini sensei rahasia aja nih, biar minasang juga bisa buka bukunya lagi supaya makin lancar, makin hafal hurufnya ya. Jadi mirip dengan huruf ini ya, nggak akan sensei kasih tahu rahasia. Nah, huruf re dia juga mirip, tapi dia nggak bikin lengkungan seperti ini, tapi dia langsung bikin garis lurus gitu, bukan garis lurus ya, apa kayak kayak tanda tangan apa dilepas seperti itu minasang ya. Hai, urutannya sama, kita bikin garis vertikal dulu, bikin angka 7 set, nggak usah terlalu jauh, segini set, turunkan, naik ke atas, ke bawah lagi, lalu sah. Seperti itu, minasang huruf re ya. Lanjut ke huruf ro, dia mirip dengan huruf ru ya minasang. Bedanya kalau huruf ru dia dilekukan lagi di akhirnya, kalau huruf ro dia dilepaskan di akhirnya ya. Set, set, sah.
Seperti itu. Seperti angka 3 ya sekilas ya, seperti angka 3 yang terbalik ya. Itu tadi untuk huruf ra, ri, ru, re, ro, minasang ya. Hai, oke. Silakan minasang kalau mau istirahat dulu, mau minum dulu, mau makan dulu. Karena memang hiragana kan tadi udah saya bilang ya, ada 46 huruf. Ditambah lagi saya tambahin juga kosakata ya, supaya minasang pun nggak cuma belajar huruf aja nih di video kali ini. Oke, minasang buat yang udah selesai istirahatnya, yang juga udah di pause videonya buat ngelihat urutan-urutan penulisannya, seperti biasa kita lanjut apa? Lanjut ke deret huruf yang bisa minasang dapat dari huruf A sampai dengan huruf Ro minasang ya. Ada hara yang artinya perut, hari yang artinya jarum, ari yang artinya semut. Nah, ini dua nama yang umum ya di Indonesia ya. Hari sama ari ya. Selamat buat sobat migran atau minasang yang namanya Hari dan Ari akhirnya nemu pasangannya di bahasa Jepang ya, nama yang miripnya di bahasa Jepang ya. Oke, lanjut ada haru yang artinya musim semi, hare yang artinya cerah, rekishi artinya sejarah, roku 6 dan kuro artinya hitam. Oke, minasang silahkan di pause videonya untuk mencatat kosakata barunya. Boleh ditulis dengan untuk hiragannya wajib ditulis ya biar makin lancar, dan alfabetnya juga silahkan opsional kalau misalkan minasang takut lupa apa itu cara bacanya ya. Oke, minasang lanjut ke deret huruf yang terakhir. Tapi kita masih belum beres ya, masih ada nanti beberapa. Oke, untuk deret huruf yang terakhir ada wa, wo, dan en. Minasang ya, wa, wo, dan en. Nah, untuk huruf wa tadi juga mirip dengan huruf re, minasang ya. Kalau huruf re itu seperti ini, ya, huruf re. Dan huruf yang tadi itu ya, nggak akan saya bilang, biar minasang juga ingat. Set, set. Nah, mirip-mirip ya ini, tiga huruf ini minasang ya. Kalau huruf wa, dia bikinnya lebih menggembung, lebih gemuk gitu ya, seperti itu minasang ya. Kita lanjut aja, bikin garis eh, vertikalnya dulu seperti biasa mirip, lalu bikin angka tujuhnya, jangan terlalu jauh, turunkan sedikit, lalu bikinnya digembungkan aja minasang. Jangan seperti huruf re yang lebih ramping, kita bikinnya agak gembung aja nggak apa-apa, asal jangan terlalu jauh aja, jangan terlalu berlebihan ya, karena segala yang berlebihan itu tidak baik ya. Hai, lanjut ke huruf wo. Walaupun disebut wo, tapi pelafalannya itu o minasang ya. Pelafalannya itu o minasang. Walaupun ada juga orang Jepang zaman dulu gitu ya, itu melafalkan itu wo. Tapi sekarang itu bahkan sebenarnya huruf o ini atau huruf wo ini udah jarang sekali dipakai minasangnya dalam bahasa Jepang sehari-hari kecuali sebagai partikel. Partikel apa itu Sensei? Ya, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Cuma hari ini kita fokus di penulisannya saja minasang ya. Ini huruf wo atau huruf o ya, bacanya o ya minasang ya. Hai. Pertama, dia ada tiga tarikan garis. Bikin garis horizontalnya dulu. Lalu kita bikin garis diagonal sedikit. Set. Garis turun seperti ini, set, lalu bikin seperti huruf C. Ya, ini itu dia huruf wo minasang ya. Dan terakhir huruf N atau N ya. Tapi di Jepang bilangnya N seperti itu. Hai, N. Nah, itu dia wa, wo, dan N minasang ya. Silahkan dicatat untuk huruf-hurufnya minasangnya di pause dulu. Bagi yang sudah, nah ini dia deret kosakata dari huruf yang bisa minasang dapat setelah belajar huruf wa ya. Yang pertama ada kata waku-waku. Nah ini tokoh anime yang sering mengucapkan itu ya, waku-waku yang artinya berdebar-debar. Itu ada Anya Sang ya, dari anime yang salah satu yang saya sering nonton juga. Lalu ada kata awa yang artinya gelembung, bukan awak ya, awak dalam bahasa Melayu, bukan. Tapi awak, ini awak artinya gelembung. Niwa yang artinya halaman. Warau, tersenyum. Ada henshin. Henshin berubah ya, seperti Kamen Rider ketika berubah bilangnya henshin. Artinya itu berubah, minasang ya. Lalu ada kata hantai yang artinya berlawanan. Oke. Silahkan minasang dicatat dulu kosakata-kosakata barunya. Bagi yang sudah mencatat, kita belum selesai minasang ya. Tadi mungkin di awal minasang perhatikan di huruf hiragana itu
ada yang seperti ini minasang ya, ada ga, za, da. Tadi perasaan saya nggak ngajarin deh. Iya, memang ini sedikit beda minasang ya, karena kalau minasang perhatikan dia ada tanda petiknya dan ini juga ada yang bulat-bulatan kecilnya ya. Itu apa sih sensei disebutnya? Ya, dia itu disebutnya adalah dakuten sama handakuten. Atau beberapa ada juga yang bilangnya teng-teng atau maru minasang ya. Oke, minasang. Jadi ada yang namanya Dakuten sama Handakuten ya. Atau tadi apa? Teng-teng atau Maru ya sebutannya ya. Jadi memang dia ini adalah tanda yang dikasih ke huruf-huruf hiragana yang tadi sudah minasang pelajari nih ya. Untuk merubah cara pelafalannya. Seperti itu. Dan untuk si teng-teng atau Dakuten ini dia hanya berlaku ke huruf deret huruf ga, za, da, sama ba ya. Jadi ga, gi, gu, ge, go, za, zi, zu, ze, zo, da, di, du, de, do, dan ba, ba, bi, bu, be, bo ya. Seperti itu minasang ya. Hai, dan untuk penulisannya sama aja seperti tadi minasang menulis huruf ini seperti ga ya. Sama aja seperti tadi minasang menulis huruf K. Set, seperti ini. Set, set. Tinggal tambahin aja sih teng-tengnya. Set, set, seperti itu. Mau nulis huruf Ki juga sama, set. Jadi huruf Gi ya, sorry, maaf. Seperti Gi, set, set. Lalu gini, set, set. Nah, tambah teng-teng jadinya huruf Gi, minasang ya. Lalu za, zi, zu, ze, zo, da, di, du, de, do. Sama seperti itu semuanya minasang ya. Untuk penulisannya tinggal ikuti tata cara penulisan di huruf-huruf sebelumnya. Misalkan yang huruf ga berarti ikuti tata cara penulisan di deret huruf K, yang za dari huruf sa, si, su, se, so, yang da, da, yang ta, ci, se, te, to, yang ba, bi, bu, be, bo dari ha, hi, hu, he, ho. Dan untuk huruf H ini dia bisa pakai teng-teng dan juga pakai maru. Jadi maru atau si handakuteng ini dia cuma di satu huruf aja minasang ya. Dia di huruf H yang pelafalannya jadi pa. Seperti itu ya. Nah, itu penulisannya sama seperti misalkan tadi kalau ba berarti huruf H dulu, set, 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 kasih teng-teng jadi ba. Kalau pa berarti set, 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 kasih bulatan kecil. Atau maru ya. Jadi maru itu bahasa Jepangnya lingkaran ya. Maru seperti itu. Jadi pak. Jadi kalau mau menulis pi berarti huruf hi ya. Huruf hi kasih si marunya. Set, set. Yang seperti tapal kuda itu minasang ya. Kasih maru jadi papi. Papi mami. Ya, itu dia minasang untuk teng-teng dan maru atau dakuten dan handakuten. Jadi fungsinya untuk merubah pelafalannya jadi berubah jadi ga, za, da, ba, dan pa. Seperti itu minasang ya. Untuk detail lengkapnya ada tadi di awal. Di sini ya minasang ya. Di sini gagi gu gego, za, ji, zu, ze, zo, da, ji, zu, de, do, pa, pi, pu, pepo, ba, bi, bu, be, bo. Seperti itu minasang ya. Hai. Kita lanjut lagi minasang ya. Belum beres ya minasang. Masih ada sedikit lagi. Sabar ya minasang ya. Hai. Selain tadi ada yang namanya teng-teng dan teng-teng dan maru atau dakuten dan handakuteng, ada juga dia itu huruf su kecil. Maksudnya gimana sih Sensei huruf su kecil? Ya, jadi di Jepang itu kan ada bahasa-bahasa seperti ini nih minasang ya. Ada contoh kosakatanya seperti ini bacanya itu gimana nih kan buat minasang yang tahu udah hafal cara baca huruf hiragana, ini bacanya seperti apa, ini bacanya seperti apa. Ini kan kayak ki, su, dan pu ya. Jadi ini bacanya gimana nih? Kitsupu bukan ya minasang. Jadi huruf su kecil ini dia fungsinya justru untuk memberikan penekanan. Penekanannya kemana? Ke huruf selanjutnya. Seperti ini dia kan huruf apa minasang tadi? Huruf pu ya. Jadi huruf ki dan pu jadi kipu. Tapi karena ada su kecil jadinya kipu. Seperti itu minasang ya. Hai. Lalu ada juga di bawahnya ini ripa. Ini kan huruf ri dan huruf pa.
Ada tsu kecil, jadi ada penekanan, jadinya ripa. Lalu ada kata kata. Dan di sini ada kata ipai yang artinya banyak ya. Nah, lalu yang ini apa tadi yang pertama kali Sensei tunjuk nih? Ini ada huruf yo, tapi kok kecil juga nih Sensei? Nah, iya. Jadi memang ada su kecil, ada juga ya yu yo kecil minasang. Jadi untuk yang ini dia bacanya Ishokenmei ya. Ishokenmei. Dia ada karena kan su i huruf i ketemu huruf shi pakai su kecil jadi ada penekanan ish. Nah, ini karena ada yo kecil jadi Ishokenmei. Kok gitu Sensei? Ya, kita lihat di slide yang ini minasang ya. Jadi eh, si ya yu yo kecil ini juga fungsinya dia untuk mengubah bunyi. Mengubah bunyinya kayak gimana Sensei? Ngubah bunyinya itu dia ngerubah bunyinya itu untuk huruf hiragana yang akhirannya pakai konsonan i. Nah, ini ada tabelnya minasang ya. Seperti tadi nih kita intip dulu slide sebelumnya. Ada huruf shi ya. Huruf shi itu kan dia akhirannya i nih minasang. Pakai huruf yo kecil jadi dia sho. Sebagaimana minasang lihat di tabel ini ya. Dia sho ya. Sho. Lalu kalau pakai huruf ya kecil jadi sha. Dan juga ada pakai yu kecil jadi shu. Seperti itu minasang. Hai. Itu dipakainya hanya untuk huruf hiragana yang akhiran vokalnya itu huruf i. Jadi untuk huruf K, dari huruf K berarti huruf Ki. Jadi Ki samanya jadi Kia, Kyu, Kyo, Sha, Shu, Sho, Ta, Tsu, Cho, Nya, Nyu, Nyo, dan begitu seterusnya. Tapi ini ada yang apa ya, yang jarang dipakai sebenarnya minasang ya. Yaitu yang mana? Yang ini. Ya, udah ada sensei kasih tanda bintang juga ya di situnya ya. Yang ini sebetulnya jarang dipakai juga ketika mengucapkan ja ya. Ini ja, ju, jo. Lebih seringnya yang ini. Yang atasnya pakai huruf si yang dikasih teng-teng. Kalau yang huruf ci dikasih teng-teng ini dia sangat-sangat jarang dipakai. Lebih seringnya justru yang ca, cu, co-nya aja. Kalau yang dikasih teng-tengnya itu jarang dipakai ya minasang. Jadi itu dipakainya justru di bahasa Jepang zaman dulu yang sekarang sudah nggak dipakai lagi. Jadi lebih mengikuti ejaan modern lah minasang ya. Seperti itu. Tadi contohnya minasang udah lihat ya ada kata Ishokenmei atau ada juga nanti minasang akan belajar yang namanya kata Q yang artinya 9. Q ya ini ki lalu yu kecil dan u. U-nya U besar ya, nggak U kecil. Itu Q. Atau yang minasang mungkin tahu nih, apa coba? Ocha ya, Ocha. Minasang tahu Ocha? Pasti tahu dong ya, apalagi yang suka makan ke restoran-restoran Jepang atau kedai-kedai yang makanan Jepang ya. Ocha artinya teh dan dia penulisannya pakai huruf O ya, O yang hiragana yang ini yang mirip huruf A, lalu huruf C ya seperti itu dan ya kecil ya. Ya, set set ya. Ocha seperti itu minasang ya. Dia itu untuk ya, yu, yo kecil. Oke, minasang. Jadi itu semua adalah huruf hiragana yang bisa saya ajarkan ke minasang di video kali ini. Gimana minasang untuk belajar huruf bahasa Jepang, belajar hiragana? Apakah sulit? Ya, walaupun sulit, asalkan diulang-ulang, saya yakin minasang akan semakin bisa, akan semakin lancar. Dan dalam video kali ini, saya juga tidak lupa mengucapkan permintaan maaf kalau selama video ini berlangsung, selama saya berbagi ilmu dengan minasang, ada kata-kata yang kurang pas, atau mungkin saya ada kesalahan, baik secara substansial, secara materi yang disampaikan, ataupun secara kata-kata yang menyinggung atau lain sebagainya. Saya sama sekali tidak bermaksud. Mudah-mudahan dibukakan pintu maafnya ya minasang ya. Dan juga jangan lupa di kantor Sensei di UPTD LTS APMI selain YouTube kami pun ada sosial media lainnya yang minasang ya. Ada LTS APMI underscore Jabar melalui Instagram dan juga TikTok. Di sana minasang bisa dapat informasi yang bukan hanya seputar bahasa Jepang aja, tapi
informasi-informasi penting lainnya juga seperti informasi pelatihan ataupun peluang kerja ke luar negeri ya, minasang ya. Jadi kalau ada yang memang berminat selain ke Jepang ini ke negara-negara lainnya, minasang boleh follow akun sosial media LTS APMI supaya dapat nggak ketinggalan informasi terkait peluang kerja ke luar negeri, minasang seperti itu. Oke, mungkin mungkin cukup sekian saja dari Sensei, minasang. Terima kasih yang buat minasang atau sobat migran yang sudah menyimak sampai akhir. Sensei bangga dengan minasang. Sensei hargai setiap usaha minasang dalam belajar bahasa Jepang. Mudah-mudahan bisa semakin lancar bahasa Jepangnya dan tetap semangat, jangan patah semangat walaupun kita mengalami kesulitan dalam belajar huruf karena akan masih banyak materi-materi lainnya yang insya Allah akan saya sampaikan juga di YouTube LTSA PMI Jawa Barat. Oke, itu aja dari Sensei Minasang. Terima kasih. Hontoni arigatou gozaimasu. Ja, minasang. Mata ne.